Hari ini, tim Daftar Peduli menyerahkan bantuan dalam program seganting beras yang kami laksanakan dalam rangka menyambut milad Radio Dakta di bulan Maret ini. Nah, rekan Dakta, salah satu tempat yang kami pilih adalah Yayasan Al-Fajar Berseri. Seperti apa sesungguhnya Yayasan Al-Fajar ini? Kami sudah bersama dengan Pak Marsan yang akan menjelaskan apa sesungguhnya yayasan ini dan seperti apa orang-orang yang ada di dalam Yayasan Al-Fajar Berseri ini. Assalamualaikum Pak Marsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, jasmani dan sehat jiwa. Harus sehat Harus ya, sehat. karena banyak sekali nampaknya tugas-tugas yang diberikan ke Pak Marsan ini. Betul, Mbak. Ya, Pak Marsan, bagi sebagian masyarakat di Kota Bekasi mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Yayasan Al-Fajar Berseri. Tetapi bagi masyarakat atau pendengar Radio Dakta yang baru mendengarkan, apa sih Pak Yayasan Al-Fajar Berseri? Al-Fajar Berseri ini, Mbak, artinya kita menampung, membina, membimbing mereka, khususnya orang-orang gangguan jiwa. Baik mereka yang telantar maupun keluarga, maksud saya ada yang titipan keluarga. Nah, itu di antara dua, yang telantar dan titipan keluarga ini, sekarang ini jumlahnya ada 414 yang saya bimbing dan saya bina di dalam panti. Ya, saya khususnya terima kasih kepada pemirsa yang selalu setia pada Radio Dakta. Kami memang rutinitas setiap bulan diberikan santunan atau berikan beras untuk kebutuhan pokok. Ya, berterima kasih juga yang sebesar-besarnya. Semoga para pendengar Radio Dakta yang setia, para donatur yang sudah memberikan rezekinya pada kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, barokah, banyak rezekinya dan sukses. Itu harapan saya pada pemirsa yang selalu setia dengan Radio Dakta. Iya, jumlah 400 itu kan tidak sedikit Pak. Bagaimana Bapak menyugupi kebutuhan mereka? Ya, sebetulnya memang ini di luar dari akal sehat kita. Karena saya per hari itu menggunakan untuk beras itu 150 kilo per hari untuk 3 kali makan sebanyak 414 orang. Gitu. Jadi dari manapun ternyata mereka ini juga artinya adalah rezekinya. Ya, tadi yang saya bilang ada yang dari donatur setiap hari Jumat mengirimkan beras, ada juga sebagian catering yang bekas nggak habis dimakan, artinya bukan sisa ya, nggak dimakan dibawa ke tempat kita. Dan setiap bulan kita juga dapat santunan dari Radio Dakta berupa beras, itu pun juga untuk meringankan beban kami juga. Ya, memang kalau kita lihat secara akal logika kita nggak masuk di akal, kebutuhan sangat berat sekali. Tapi selalu kita tercukupi, itulah di luar akal sehat kita. Karena Allah selalu menyiapkan di luar akal sehat kita, ternyata bisa gitu. Iya. Pak, 400 ini kan mereka yang mempunyai gangguan atau keterbelakangan mental seperti itu. Penyembuhannya seperti apa yang Bapak lakukan sih? Ya, memang saya ini kan Pak bukan dokter. Iya. Background saya bukan dokter dan juga saya tidak menggunakan obat-obat medis. Menurut saya, orang gangguan jiwa adalah punya masalah. Masalah itu berbeda-beda, ada yang pribadi, ada yang masalah dengan orang lain dan lain sebagainya. Tapi setelah mereka itu masalahnya kita ketahui, perlahan-lahan mereka akan pulih. Walaupun tanpa obat, bagaimana kita bisa menghadapi mereka? Pada dasarnya mereka sebetulnya butuh orang yang bisa menyelesaikan masalah dia. Walaupun dengan kata-kata kita, dengan pelayanan kita, dengan sikap kita. Ya, di sini sebagian binaan kami jadi relawan. Ada juga yang kita nikahkan di sini. Ya, alhamdulillah setiap bulan rata-rata 4 atau 5 orang pasti ada yang sehat. Ada yang bekerja di yayasan, ada yang pulang. Tapi sebagian memang yang pulang. Ini rata-rata dari Bekasi atau bahkan di luar Bekasi, Pak? Khususnya warga Kabupaten Bekasi dan kota. Selain itu dari luar. Yang kalau yang kiriman dari polisi malam, dari dinas sosial, dari masyarakat Kabupaten Bekasi itu khususnya memang warga kita di sini Kabupaten Bekasi. Tapi kalau yang diantar oleh keluarganya itu banyak dari daerah juga. Iya. Ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Apakah ada kontribusi dari pemerintah Kota Bekasi atau dinas sosial? Ya, kita kena wilayah kita lingkupnya di Kabupaten Bekasi, jadi kita dapat bantuan itu dari Dinas Sosial Kabupaten Bekasi hanya untuk 3 bulan kebutuhan dasar. Setelah itu
mereka lepas. Nanti dapat lagi setahun berikutnya gitu. Jadi setahun itu hanya 3 bulan. Untuk 3 bulan. Berapa totalnya, Pak? Ya kurang lebih di data per orang itu kalau nggak salah jatahnya per hari 11.000 untuk satu orang. Dikalikan sekian, dikalikan 3 bulan itu ya kurang lebih mungkin kalau untuk beras kira-kira mungkin ya kalau ya kurang lebih ya dalam 3 bulan itu mungkin ya kalau kalau dihitung dengan kilo mungkin bisa juga 5 ton atau 10 ton, saya kurang tahu dah tuh ya. Yang jelas per hari itu 11.000 jatahnya 11.000. kalau diuangkan gitu. Iya, Pak, berapa sih luas lahan yang ini? Ya alhamdulillah Pak, sekarang ini dulunya cuma hanya 100 meter berikut kandang kuda karena dulu saya seorang kusir. Sekarang ini sudah 8.000 meter. Bangunannya itu kita tata, ada untuk asrama wanita, ada asrama jompo, ada asrama ODGJ yang produktif. Ya kita ke depannya ini memang selalu kita menyiapkan. Ada juga jompo yang untuk jompo yang khususnya jompo sehat, bukan jompo yang sakit. Artinya jompo sehat itu memang dalam konteks dia sudah tidak bisa bekerja. Ini kita siapkan tempatnya. Iya. Nah, tadi kalau di tempat laki-laki saya lihat ada skat-skat seperti teralis seperti ada pengecualian atau ada tingkatan-tingkatan ya, Pak? Jadi ada Mbak, jadi ada yang berat, sedang, ringan. Yang ringan di luar, yang berat itu artinya berarti ini dalam konteks dia bukan berat ngamuk-ngamuk. Berarti itu yang melakukan jorok, buang air sembarangan itu juga ada tempatnya ada. Ada juga ruang isolasi yang merusak, yang agresif, ada ruang isolasi. Jadi kita sekat-sekat gitu. Ada berat, ringan, sedang, dan pasif. Jadi itu ada sekat-sekatnya gitu. Untuk melayani 400 orang dari mana Bapak mendapatkan petugas atau yang membantu? Ya sebagian memang bekas binaan kita yang jadi relawan, baik yang laki maupun perempuan, dan sebagian warga sekitar sini. Suka relawan. Ya, contohnya jadi ada warga kita sini memang sangat belum mendapatkan pekerjaan di luar, jadi yang penting dia kita kasih makan, anak kita sekolahkan, itu kalau yang punya anak. Nah kalau ibu-ibu rumah tangga, anaknya sekolah, kita kasih beras tiap bulan untuk kebutuhan dia. Ya walaupun ala kadarnya gitu. Ya kalau dibilang kerja sih memang lebih standar gitu. Yang penting ibu di sini bisa makan, anak yang bisa sekolah, itulah yang kita berikan untuk khususnya warga sekitar kita ini yang bekerja di yayasan. Seperti itu Mbak. Iya, hari ini kami menyerahkan bantuan beras dari pendengar kita. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak? Saya khususnya berterima kasih kepada pencinta atau penggemar atau pendengar setia Radio Dakta yang sudah memberikan bantuan. Khususnya kami setiap bulan menerima bantuan dari Dakta, walaupun ya nggak mencukupi sepenuhnya, tapi ini merupakan suatu luar biasa untuk meringankan beban saya. Dan saya terima kasih. Semoga pendengar Radio Dakta yang setia dan donatur yang melalui Radio Dakta sehat selalu, barokah, banyak rezekinya dan sukses. Jangan takut kita berikan kepada orang yang lemah, pasti itu akan digantikan beberapa kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta, hari ini saya berada di Yayasan Jamrud Biru di Kelurahan Mustika Sari. Ini adalah satu yayasan yang concern terhadap orang-orang keterbelakangan mental. Nah, seperti apa sesungguhnya mereka di sini dan bagaimana keseharian mereka? Kita sudah bersama dengan Ibu Ari Murti, satu pendiri. Assalamualaikum, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Iya, Bu, bisa dijelaskan Yayasan Jamrud Biru ini apa sih? Yayasan Jamrud Biru ini kita mengobati, menampung, membina ya keterbelakangan mental. Khususnya untuk daerah Bekasi, tapi semua dari seluruh Indonesia rata-rata semua ada di sini. Mereka sakitnya bermacam-macam ragam ya Bu ya, dari masalah rumah tangga, kehidupan ekonomi, terus masalah yang lagi viral itu gadget juga ada, gadget, terus sekarang itu malah yang lagi ini anak di bawah umur yang masih berumur 7 tahun. Ada juga. Total berapa? Pasien di sini total 208. Ada 208. Dari mana sih, Bu, untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari? Kalau dibilang dari mana, kita hanya bergantung pada orang yang baik aja yang datang ke sini ya Bu ya. Kita bergantung karena
Di sini pasien 70 orang itu tidak berkeluarga. Sekitar 70% lah tidak berkeluarga, maksudnya maaf. Sekitar 70% tidak berkeluarga. Jadi kami hanya subsidi silang aja. Subsidi silang, jadi pasien yang bayar ke kami ya untuk menutupi yang tidak bayar, seperti itu. Gitu. Karena kebanyakan dari sini dari instansi-instansi ya Bu ya, kayak dari jalan, kadang ada polisi kirim, kadang dari TKSK juga kirim. Pokoknya intinya dari yang bagian-bagian sosial mereka pada kirim ke sini. Hari ini tim Dakta Peduli menyerahkan bantuan beras seperti biasa. Luar biasa, Ya, alhamdulillah. berikan. Memang kebetulan saya kemarin udah ngeluh sama kakak saya, kita nggak punya beras Bu. Iya. Alhamdulillah. Berapa ya sih Allah. kebutuhan beras sehari? Sehari kita di sini masak 137 liter. Sehari kita di sini makan 4 kali, Bu. Pagi, siang, sore, dan malam. Pagi, siang, sore, dan malam. Malam itu kita kasih makanan ringan seperti bubur kacang hijau, terus lontong sayur, roti, hanya pengganjal di saat tidur itu. Selain nasi, mereka apa lagi? Ya itu selain nasi ya itu pagi tetap kita pagi siang sore sarapan nasi, makan nasi. Kalau malam Tempe, sayur-sayuran. iya sayur-sayuran. Kayak menu hari ini aja, menu hari ini kita tadi pagi itu sarapan nasi kuning sama tempe orek, itu sayur sop sama tahu siang. Jadi ganti-ganti Bu, lauknya pagi beda, siang beda, sore beda, malam beda. Nah, mereka ini aktivitasnya seperti apa kalau setiap hari pasien-pasien? Setiap hari aktivitas kita, kegiatan kita itu yang terutama adalah maksudnya yang terutama itu kita menjurus ke keagamaan. Jadi di sini pasien kita ajarkan dan kita wajibkan untuk lebih mendekatkan diri pada yang kuasa. Satu, mereka belajar sholat, itu harus. Yang kedua, mereka belajar membaca Iqra. Kadang kan orang begini walaupun pinter, dia dibilang pinter baca Quran, tapi kita dari awal lagi kita baca Iqra. Terus baca hafalan ayat-ayat pendek. Hafalan ayat-ayat pendek itu udah pasti. Jadi kegiatan itu di rolling. Hari ini misalnya membaca Iqra, berarti nanti besok baca ayat pendek hafalan. Terus setiap malam Jumat kita diadakan yasinan bersama. Yasinan bersama, terus setiap hari Jumat kita diadakan zikir bersama. Seperti itu. Bu, pernah ini nggak sih Bu, pesimis nggak sih untuk menghidupi mereka ini dengan keterbatasan yang Ibu dan teman-teman di sini? Alhamdulillah, saya berserah semua kepada Yang Kuasa, dan rezeki orang begini alhamdulillah luar biasa Bu. Saya bilang sama Ibu tadi, saya sudah mengeluh sama kakak saya kalau kita nggak punya beras buat besok Mas. Tapi alhamdulillah agen Allah datang seperti Ibu dari Dakta, luar biasa, kirim kita beras, kita sambung hidup buat beras. Terima kasih. Makanya saya tadi pengurus saya juga ada yang kirim beras mah dari Dakta, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, memang kita lagi mengeluh, kita nggak punya beras untuk makan besok. Alhamdulillah Dakta datang, Allah menyampaikan doa saya, Allah mengabulkan doa saya. Ada yang datang kasih saya berat buat orang-orang pasien sakit. Terima kasih Dakta. Mudah-mudahan Dakta lebih lancar lagi rezekinya. Dakta diberi kesuksesan, diberi maju lagi buat Dakta. Nolong buat pasien-pasien kami di sini yang terlantar. Terima kasih banyak. Ya Allah, saya ngeluh tadi, saya udah sampai putus harapan. Uang dari mana saya harus beli beras? Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada tidak sih satu masa memang tidak ada beras, tidak ada uang, dan akhirnya pengurus menterlantarkan dalam tanda kutip? Tidak sampai seperti itu, tidak, alhamdulillah Bu. Kita walaupun sampai seperti itu kita lakukan, tidak sampai seperti itu, alhamdulillah kita. Cuma memang pagi hari ini tuh memang saya sudah bingung, saya cari, makanya kakak saya sampai pergi ke dinas gitu. Mungkin ada yang ini gitu ya Bu, bisa bantu. Kakak saya pergi ke dinas karena memang kita udah tidak ada apa-apa gitu. Jadi di saat kita udah tidak ada apa-apa ya kita berusaha. Alhamdulillah Allah kasih rezeki, selalu ada aja Allah yang datang. Kadang kita hubungin donatur, kita ngemis sana sini, kita hubungin donatur, Bu tolong kita nggak punya beras, Pak tolong Pak, kebutuhan kami udah menipis. Di sini juga saya lagi ngeluh masalah gula, karena gula itu
Kita di sini yang namanya minum teh, minum gula itu kan penting Bu, buat pasien, buat kita tuh memang kita harus butuh gula. Kita tiap hari di sini minum teh manis, pagi harus minum teh manis karena kita memang tidak ada susu dan yang lain ya Bu. Jadi kita ganti sama teh manis. Kalau pagi tuh saya tuh sehari itu menghabiskan gula itu 7 kilo. Sehari 7 kilo untuk pasien-pasien kami, membantu pasien kami karena pasien kami bukan 1-2 orang ya. Jadi sekali seduh teh itu bisa 3-4 kilo, 3 kilo sekali seduh satu dirigen gede itu. Mudah-mudahan banyak donatur-donatur lagi yang ada yang sampaikan kepada donatur atau masyarakat yang memberikan. Ya, untuk pendengar setia Dakta, saya di sini sebagai selaku pendiri Yayasan Jamrud Biru. Saya berharap ada orang yang mempunyai rasa, mempunyai kasih terhadap orang-orang terlantar. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu untuk semua orang yang punya rezeki lebih untuk bisa membantu di sini pasien-pasien kami yang terlantar dari jalan maupun dari keluarga yang tidak mampu. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki buat semua pendengar Radio Dakta. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak, Allah kasih panjang umur bisa membantu kami di sini.